Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Yang ini adalah sebuah kajian yang diuraikan oleh Imam Musa Projosiswoyo dengan judul Ahmadiyah Gerakan dalam Islam. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata imamukum minkum menunjukkan bahwa Al-Masih yang dijanjikan ini berasal dari kaum muslimin sendiri, bukan nabi baru dan bukan pula nabi lama Isa Al-Masih alaihissalam, melainkan seorang umat Islam yang mempunyai perangai dan sifat-sifat seperti Nabi Isa alaihissalam. Saya ulangi lagi, dunia Islam belum pernah mengalami fitnah dan cobaan demikian besarnya seperti yang terjadi pada akhir abad ke-13 Hijriah atau pada abad ke-19 Masehi. Pertengkaran dan perpecahan di kalangan umat Islam, merajalelanya agama Kristen dan merajalelanya sifat angkara murka dan keserakahan. Pendeknya dunia Islam benar-benar dalam keadaan bahaya dan menjerit akan datangnya pertolongan dari langit. Allah Ta'ala menepati janjinya. Ramalan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tergenapi. Al-Masih turun ke bumi pada waktunya. Mirza Ghulam Ahmad mendakwahkan diri sebagai Al-Masih Ma'uhud untuk menghantam roboh agama Nasrani. Akan tetapi umat Islam secara tidak sadar justru memperkuat dakwah agama Nasrani. Tidak saja mereka berkeyakinan bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihissalam sampai kini belum mati, tetapi juga mempunyai keyakinan bahwa beliau bisa menghidupkan orang mati. Kekeliruan semacam inilah yang dibersihkan oleh Mirza Ghulam Ahmad. Insya Allah dengan berbaiat menjunjung agama Islam melebihi dunia dan melaksanakan 10 janji yang merupakan intisari dari Quran suci, kita dapat membunuh babi kerakusan dan angkara murka. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, pengakuan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, dan berjihadlah dengan Quran ini dengan jihad yang hebat. Sabda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada Mahdi selain Isa ibnu Maryam. Hadis riwayat Ibnu Majah
dan Musnad Ahmad bin Hanbal. Sebagian besar umat Islam mempunyai kepercayaan bahwa bertepatan dengan turunnya Al-Masih dari langit akan muncul pula Imam Mahdi. Kedua beliau ini akan bekerja sama bahu-membahu untuk memerangi orang-orang musyrik dan kafir. Mereka akan menyiarkan Islam ke seluruh dunia. Dan barang siapa tidak mau memeluk Islam akan dipenggal lehernya dengan pedang. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, Mirza Ghulam Ahmad menjelaskan bahwa kepercayaan umat Islam ini adalah salah karena bertentangan dengan firman Allah Ta'ala, tidak ada paksaan dalam agama. Surat Al-Baqarah ayat 256. Sebagaimana diketahui, Quran suci memiliki kekuatan rohani yang paling ampuh, yang akhirnya akan menaklukkan dunia. Maka dari itu penyiaran Islam tidak memerlukan pedang. Dan Nabi suci Muhammad SAW pun tidak pernah melakukan hal yang demikian. Memang Nabi suci Muhammad SAW pernah berperang, akan tetapi perang yang dilakukan oleh Nabi suci Muhammad SAW ini hanya untuk membela diri, bukan untuk dakwah Islam. Hanya perang semacam inilah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tercantum di dalam surat 2 surat Al-Baqarah ayatnya 190. Mengapa Allah menurunkan Mirza Ghulam Ahmad sebagai mujaddid, Masih dan Mahdi? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, dan Rasul berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku memperlakukan Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan. Surat 25 ayat 30, yaitu surat Al-Furqan ayatnya 30. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya akan datang kepada manusia suatu zaman yang Islam tinggal namanya dan Quran suci tinggal tulisannya. Masjid-masjid mereka memang ramai tetapi sunyi dari petunjuk. Ulama mereka lebih buruk daripada apa yang ada di kolong langit. Fitnah akan timbul dari mereka dan kepada mereka fitnah itu kembali. Kitab Misyikat halamannya 38. Orang yang tahu akan hukum Islam sedikit sekali, para khotib di masjid cerdik dan licik, dan para pembaca Quran suka menipu dan berpura-pura. Mereka memalingkan muka dari agama dan menguraikan hal-hal keduniaan. Mereka makan dunia bagaikan makan api, memakan kayu bakar. Saya ulangi lagi, mereka makan dunia bagaikan api memakan kayu bakar.
kitab Kanzul Umal jilid 5 halaman 217. Jubah yang besar dan tasbih yang panjang merupakan atribut orang yang dekat dengan Allah. Di mana-mana diadakan pertandingan membaca Quran suci berhadiah. Namun Quran suci tidak dipakai sebagai pedoman hidup. Kalau berteori untuk memperbaiki kehidupan, justru dicari-carinya dari luar Quran suci. Para ulama murah sekali mengalirkan orang lain. Saya ulangi lagi, para ulama murah sekali mengafirkan orang lain yang berbeda pendapat. Padahal sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ikhtilafu umai rahmah, perbedaan dalam umatku adalah sebuah rahmat. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel, kita akhirkan sekian dulu video kita kali ini. Kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.